Kita baru saja memulai rekaman. Selamat malam saya ucapkan pada semua yang sudah hadir, walaupun belum lengkap dan ada yang belum masuk, seperti mahasiswa yang di GITS juga belum masuk di sini. Dan saya tidak tahu ya mengapa mereka sering terlambat. Tapi kita akan mulai, kita akan melanjutkan pembelajaran kita akan sejarah kaum Pantekosta dan karismatik di sini. Oke, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia kepada kami. Kami mohon agar Engkau yang akan menuntun kami kepada kebenaran sesuai dengan janji-Mu di dalam firman-Mu, dan Engkau akan membuat kami mengerti dan kemudian dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi coba kita lihat di sini. Kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Kita sedang melacak sejarah klaim-klaim berbagai karunia-karunia nubuat, karena kembali kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita sedang dalam proses membahas tentang karunia rohani. Karunia-karunia rohani ya. Dan kita berkata bahwa karunia-karunia rohani itu dibagi menjadi 3 sign gifts, atau karunia-karunia yang berhubungan sebagai tanda yang menyertai proses pewahyuan. Ada speaking gifts, serving gifts. Oke. Dan kita memahami ini ya. Kita berkata bahwa di dalam surat 1 Petrus, ketika Petrus menyebut karunia-karunia rohani, dia hanya menyinggung 2 ini, speaking gifts dan serving gifts. Dan kita percaya bahwa yang sign gifts ini sudah berhenti sesuai dengan berhentinya proses pewahyuan. Ya. Jadi kita bilang ini berhenti seiring selesainya Alkitab. Nah, posisi ini disebut sebagai cessationis. Ya, dari kata to cease, berhenti. Ya, sedangkan posisi yang lain, itu disebut sebagai ini adalah kelompok Pantekosta karismatik. Ya, berkata bahwa karunia-karunia yang tanda-tanda masih berlangsung. Dan mereka tidak mengaitkan itu dengan berhentinya pewahyuan. Nah, mereka kita bisa bilang juga continuationis. Ya, kita bisa anggap ini. Dari kata continue, terus. Nah, kadang-kadang kita disalah artikan, atau mungkin sengaja. Kadang-kadang mereka berkata kita adalah orang yang tidak percaya karunia Tuhan atau karunia roh. Padahal salah, kita sangat percaya karunia roh. Nomor 1, kita percaya bahwa hari ini kita masih ada speaking gifts dan serving gifts. Tapi selain itu, kita juga percaya bahwa kita juga percaya akan sign gifts ini pada zamannya. Jadi kita sangat percaya karunia-karunia ini pada zamannya, yaitu di abad pertama sebelum selesainya Alkitab, begitu. Oke, jadi tapi kita sering dibilang, oh kalian kan yang tidak percaya karunia-karunia.
Ya, nah, bukan. Memang kita tidak percaya bahwa yang karunia-karunia yang berhubungan dengan proses pewahyuan masih ada hari ini, itu memang kita tidak percaya. Ya, tapi kita bukan tidak percaya karunia, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke sini, oleh karena itu kita melacak. Jadi kan gini, kalau menurut kita karunia-karunia yang ajaib-ajaib ini kan sudah berhenti sejak akhir abad pertama, jadi abad kedua sudah tidak ada. Sedangkan kalau menurut karismatik ada terus. Nah, selain kita mempelajarinya dari sisi alkitabiahnya, ya, misalnya ayat-ayat yang berhubungan dan lain sebagainya, maka kita juga bisa selidiki dari aspek sejarahnya sebenarnya gitu. Jadi apakah sejarah mendukung bahwa karunia-karunia itu berhenti, atau sejarah mendukung bahwa karunia-karunia itu berlanjut terus, gitu ya. Dan jawabannya adalah jelas sejarah menyatakan bahwa karunia itu berhenti. Gitu. Mengapa? Ya karena memang secara umum di dalam kekristenan karunia-karunia tidak ada lagi dari abad kedua. Dan justru yang kita bahas di sini adalah yang sporadis, yang dalam kelompok-kelompok kecil, ya, dan kebanyakan kelompok-kelompok ini sesat, begitu kan? Sesatnya parah, begitu. Jadi di kelompok-kelompok yang kecil dan sporadis, ya, dan sesat-sesat ini ada yang mengklaim karunia-karunia ini di abad-abad antara abad 2 dengan lahirnya Pantekostalisme. Tetapi ya itu sekali lagi bersifat sangat sporadis. Kalau kita bahas entah tahun sekian ratus ada satu klaim, entah tahun entar klaim berikutnya beberapa ratus tahun kemudian lagi, itu pun 1-2 orang. Itu pun di gereja yang sebenarnya secara teologis kacau, ya, seperti gereja Katolik lain sebagainya, dan sangat tersebar-sebar begitu, sangat tersebar-sebar. Jadi tidak ada beda kalau di abad pertama itu kan karunia-karunia ini maksudnya merata gitu dan prominen dan memang ada, memang dipahami oleh orang Kristen pada umumnya begitu. Tapi di abad-abad setelahnya itu terjadi secara kayak letupan-letupan kecil yang sporadis dan tidak jelas dan sangat diragukan teologinya begitu. Nah, itu yang kita temukan secara sejarah gitu kan. Dan bahkan nanti sampai dengan munculnya gerakan Pantekosta, munculnya gerakan Pantekosta itu sendiri adalah bukti bahwa memang sebelumnya itu dianggap sudah selesai oleh orang Kristen begitu. Makanya munculnya gerakan Pantekosta itu merupakan suatu semacam suatu ledakan begitu, atau suatu hal yang dianggap barang baru. Ya kalau misalnya karunia-karunia rohani itu ada terus sepanjang zaman, ya mestinya kan gerakan Pantekosta karismatik bukan barang baru gitu kan. Mestinya itu bukan sesuatu yang dianggap aneh atau dianggap wah ini lain daripada yang lain gitu, karena ada terus sepanjang zaman. Tapi pada kenyataannya kan ketika gerakan Pantekosta muncul di akhir abad 19 awal abad 20 kan kekristenan yang lain pada kaget semua, pada kaget dan pada melihatnya aneh dan pada ya pokoknya tidak cocok dengan yang lain ya karena penekanannya berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sudah berhenti gitu, memang sudah berhenti sama ini. Ya karena kalau masih terus berlanjut nggak akan ada keanehan dan nggak akan ada suatu perbedaan di situ. Oke, jadi ya kita masih di sini begitu, dan kita akan nanti membanding-bandingkan yang boleh kita bilang istilahnya sejarahnya, kemudian kita akan lihat juga bagian teologisnya begitu. Oke, halo, apakah suara saya kedengaran? Karena Pak Ronald bertanya apakah belum ada suaranya. Dari tadi kan mestinya ada ya suaranya. Dan ya tentu selamat bergabung ya pada semua yang baru saja bergabung, seperti mahasiswa di GITS, kemudian ada Pak Ronald, ya, Pak Lucky. Oke, suaranya ada Pak Ronald. Jadi
Ya, mungkin ada masalah di speakernya Pak Ronald di sini. Oke, nah, jadi terakhir kita sudah melacak pergerakan ini, ya pergerakan sejarah di sini, sampai ke ini ya, suatu fenomena di abad 19 di sini. Jadi tahun 1800-an di gereja Presbyterian di Scotland ya, Inggris sana, Scotland, dipimpin oleh seorang namanya Edward Irving, sehingga gerakan itu disebut gerakan Irvingites. Di mana ada jemaatnya yang mengklaim bahwa mereka berbahasa lidah. Ya, mereka mengklaim mereka berbahasa lidah, dan akhirnya ini di luar, maksudnya keluar dari kendali, sehingga ujung-ujungnya si Edward Irving ini dikeluarkan dari gerejanya, dan dia akhirnya mendirikan gereja lain yang disebut Catholic Apostolic Church di sini. Oke, Catholic Apostolic Church ya. Oke, baik. Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat kaum Shakers di sini, kaum Shakers. Oke, dan kaum Shakers ini adalah pecahan dari yang disebut kaum Quakers. Ya, kaum Quakers di Inggris sana, dan ini tahun abad 18 lah intinya, abad 18 di sini ya. Dan kenapa mereka disebut kaum Shakers? Ya, dan pertama-tama kita harus paham dulu apa itu kaum Quakers. Ya, karena Shakers ini kan berasal dari gerakan Quaker, gitu ya. Nah, Quaker ini adalah memang suatu gerakan Kristen yang kebanyakan mulainya di Inggris waktu itu, ya, dan mereka ada sekitar di abad 17 ya mulainya, abad 17 tapi lalu masuk ke abad 18 begitu. Dan mereka adalah gerakan Protestan, jadi mereka berasal dari gerakan Protestan, bukan Katolik. Ya. Dan pemahaman kaum Quaker adalah bahwa manusia bisa merasakan atau mengalami semacam pengalaman terang di dalam dirinya, begitu. Jadi kelompok Quaker adalah kelompok yang semacam memang mencari suatu pengalaman, gitu ya, menjadi suatu pengalaman, mencari, pokoknya ada suatu kayak ledakan terang dalam dirinya, begitu. Itu yang mereka percayai di sini. Dan Quaker ini macam-macam, ada yang masih lumayan normal gitu ya, lumayan baik, artinya ya dia hanya pokoknya mau mencari pengalaman dengan Tuhan, tapi ada juga yang akhirnya mencari hal-hal yang ekstrim begitu. Nah, dari kalangan Quaker ini ya muncullah gerakan Shaker yang lebih ekstrim lagi. Ya, lebih ekstrim lagi karena mereka akhirnya mencari pengalaman-pengalaman yang semakin ekstrim, gitu. Ya, karena mereka mulai berpendapat bahwa ketika seseorang mendapatkan pengalaman terang Tuhan dalam dirinya, maka akan terjadi kayak guncangan secara fisik, begitu. Makanya nama mereka disebut apa? Shakers di sini ya. Dan mereka bergoyang, bergetar, berputar-putar, begitu. Ketika mereka mencoba menghilangkan dosa dari diri mereka. Jadi ketika mereka kayak mengundang Tuhan bekerja, begitu kan, mengundang terang itu datang ke dalam diri mereka dan lain sebagainya. Jadi ini kayak semacam masuk ke mistikisme juga, begitu. Intinya mereka seolah-olah menuntut Tuhan memberikan pada mereka suatu pengalaman ini, pengalaman yang fisik gitu, ya, pengalaman yang fisik. Jadi
Dan kita bilang bahwa secara kedagingan ini adalah hal yang menarik memang. Ya, menarik karena secara kedagingan kan ya seru kalau misalnya kayak tiba-tiba kita kayak secara badani apa ya digoncang-goncangkan oleh Tuhan gitu kan. Nah, ini adalah salah satu cikal bakal dari karismatikisme juga ya karena kita bisa melihat elemen-elemen yang sama di sini yang akan muncul dalam karismatikisme belakangan. Karena ternyata karismatikisme seperti yang kita lihat hari ini mirip juga di mana mereka kayak seolah-olah ingin mendapatkan suatu pengalaman fisik dengan Tuhan. Mereka tidak puas dengan saya menerima kebenaran, saya memahami kebenaran, kemudian saya mau melakukan kebenaran. Mereka tidak puas dengan itu. Mereka mau ada suatu pengalaman fisik sehingga walaupun kebaktian-kebaktian karismatik itu sebenarnya sangat tidak alkitabiah, tapi ramai pengunjungnya karena mereka mencari pengalaman itu, ya. Dan mengapa ada istilah slaying in the spirit, apa itu? Dibunuh dalam roh, ya kan? Ada tokoh-tokoh Pantekosta karismatik yang bisa dalam tanda kutip membunuh dalam roh, yaitu apa? Kayak ditumbangin, menumbangkan orang lah istilahnya. Menumbangkan orang ya, ada yang dipegang, tepok, ada yang pakai jas. Kalau Benny Hinn, wah dia ini ya, terkenalnya dia pakai jas, dia sambet jasnya, ya. Nggak kena orangnya, kayak kena anginnya aja, swing gitu. Wah, orang pada berjatuhan. Ya. Nah, kenapa itu ramai? Kenapa itu disukai gitu kan? Ya karena memang manusia kayak mau mencari ada kayak sesuatu yang fisik yang dia rasakan. Gitu. Itu sangat menarik ya, sangat menarik bagi kedagingan kita. Dan kita tidak perlu kaget ya. Dan maksud saya ini cikal bakalnya sudah terlihat dari gerakan-gerakan seperti gerakan Shakers di sini. Nah, dimana kalau terang Tuhan menyentuh dia, dia akan bergetar-getar, ya akan jungkir balik, muter-muter dan sebagainya. Dan belakangan di gerakan karismatik ini juga istilahnya cucu rohaninya adalah kayak KKR tertawa. Nah, mungkin bagi sebagian masih ingat, saya masih ingat di tahun 90-an, jadi waktu itu saya masih anak SMA gitu ya, masih anak SMA dan lain sebagainya, kuliah. Ada suatu ya masih hangat lah dibicarakan yang namanya Laughing Revival atau KKR tertawa waktu itu. Jadi itu dimulai di Kanada seperti Toronto, di kota Toronto dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan apa ya? Kayak semacam kerinduan manusia kayak mau ada suatu pengalaman fisik ya, sehingga kalau kena Roh Kudus katanya, kena Roh Kudus itu akan guling-guling ketawa, nggak bisa mengontrol dirinya. Ya, wah, ketawa terus, makanya akhirnya disebut KKR ketawa. Jadi kalau kena Roh Kudus ya mungkin ketawa terbahak-bahak. Gitu. Ya, dan macam-macam. Saya bahkan ada video-videonya di mana ada juga yang kalau kena Roh Kudus dia langsung kayak aktif banget, kayak lompat-lompat, lalu bahkan sampai lompat ke atas mimbar, lalu ada yang kayak kuda lah segala macam begitu. Ya. Nah itu ya tidak, Alkitab tidak ada mencatat hal seperti itu kan, tidak ada di zaman Perjanjian Baru orang Kristen diharapkan menemui fenomena-fenomena seperti itu tidak ada. Nah, salah satu tokoh Shaker di sini adalah seorang perempuan namanya Anne Lee. Ya ini di abad 18 tahun 1772, dan dia mengklaim melalui pewahyuan bahwa dirinya adalah aspek perempuan dari natur Allah. Jadi kita melihat teologi mereka juga kacau balau. Ya, teologi mereka juga kacau balau. Aspek perempuan dari natur Allah, dirinya penggenapan kedatangan kedua Kristus dan Roh Kudus. Dia mengajar bahwa milenium dimulai tahun 1747, ya berarti kan sudah mulai ya di zamannya itu waktu itu. Dia mengklaim bisa berbicara dalam 72 bahasa secara supranatural. Ya. Yang jelas ini adalah suatu kelompok yang sangat tidak alkitabiah tentunya. Ya.
Oke, kita berlanjut ke halaman selanjutnya. Nah, makin mendekat nih, makin mendekat. Akhirnya di akhir abad 19, ada beberapa tokoh dan gerakan yang mempersiapkan lahirnya gerakan Pantekosta itu sendiri. Yang pertama adalah gerakan holiness. Holiness artinya kekudusan, ya, gerakan kekudusan. Nah, gerakan ini bisa dikatakan sebagai leluhur langsung dari gerakan Pantekosta. Ya. Nah, didukung oleh tokoh-tokoh seperti Charles Finney, William Booth. Ya. Charles Finney sering disebut sebagai salah satu bapak KKR. Dialah yang mempopulerkan bikin KKR. Kemudian dia juga yang banyak mempopulerkan pemanggilan altar. Ya. Dan Oke, itu adalah Charles Finney. Kemudian William Booth adalah pendiri dari Bala Keselamatan. Ya. Nah, gerakan ini yaitu gerakan holiness, ya, mengajarkan bahwa orang-orang Kristen seharusnya mengalami momen kasih karunia kedua, second work of grace. Itulah saatnya dosa dihilangkan dari kehidupan seorang Kristen dan ia mengalami pengudusan penuh, katanya di sini ya. Oke, sebentar, ada komentar dari penyanyi Aro. Ya, praktek Kristen karismatik tentang tertawa tadi itu mereka pakai Mazmur 126 ayat 2. Ya, tentu mereka banyak ini ya, mencoba membenarkan apa yang mereka lakukan ya di Mazmur 126 ayat 2. Ya, memang mereka kadang-kadang memakai ini. Karena bunyinya di sini, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, yang telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan konteksnya apa sih? Ya, konteksnya adalah orang Israel yang bersuka cita karena Tuhan memulihkan Sion. Jadi orang Israel kan sering ditawan, lalu dibuang, ya misalnya ada pembuangan Babel dan sebagainya. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memulihkan mereka, dan ketika Tuhan memulihkan mereka, ya, digambarkan bahwa orang Israel tidak lagi berduka cita, maksudnya situ kan, tidak lagi menangis, tidak lagi meratap, tapi tertawa di sini. Tapi tidak ada di sini di ayat Mazmur 126 ayat 2 indikasi bahwa tertawa ini tertawa yang tidak bisa dikendalikan, gitu. Ya. Ini tertawa yang normal, tertawa yang muncul karena ada sukacita dalam hati, karena sesuatu yang bisa dipahami bahwa saya tadinya orang tawanan, sekarang dibebaskan oleh Tuhan. Ya, itu nggak masalah. Begitu. Sedangkan yang terjadi di KKR tertawa tadi itu tertawa yang tidak bisa dikendalikan, gitu ya. Yang wah dia ntar bisa tertawa nggak henti-henti, ya bisa lama dan sebagainya. Nah, itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Oke ya, jadi bagus. Terima kasih ke Yaro untuk observasi itu ya. Nah, kembali ke sini, jadi gerakan holiness. Nah, gerakan holiness itu cikal bakalnya bahkan lebih lama lagi, yaitu sampai ke John Wesley, yaitu pendiri dari Methodist. Ya. Dan dia mengajarkan konsep yang disebut sebagai entire sanctification. Coba saya tulis di sini ya. Entire sanctification. Nah, artinya pengudusan penuh. Dan ini adalah doktrin yang diajarkan oleh John Wesley juga. Jadi intinya John Wesley dan Methodist dan akhirnya gerakan holiness ini mengajarkan bahwa orang Kristen itu harus atau manusia harus mencari dua pengalaman. Ya, pengalaman pertama itu adalah keselamatan, itu adalah kasih karunia pertama yang diterima. Nah, kemudian ada pengalaman kedua yang perlu dicari. Pengalaman kedua yaitu pengalaman saat dia mendapatkan pengudusan penuh, begitu. Dan di dalam doktrinnya karismatik, ya. Jadi coba saya balik ke sini lagi deh. Ya. Jadi di dalam doktrin karismatik
Ya, kehidupan Kristen itu harus ada dua pengalaman besar. Ya, pengalaman besar pertama adalah keselamatan di sini. Nah, keselamatan ini adalah first grace atau kasih karunia pertama, gitu kan? Tapi kemudian ada pengalaman kedua yang disebut sebagai entire sanctification atau pengudusan penuh. Nah, ini disebut sebagai second grace. Oke, dan intinya menurut mereka dalam periode yang pertama ini ya, manusia kita diselamat. Ini selamat nih. Agak susah tulisnya ya, selamat. Tapi masih berdosa, masih jatuh dalam dosa. Masih sering, masih bergumul dengan dosa. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru setelah ini tidak berdosa lagi. Tidak berdosa lagi. Jadi dapat pengudusan penuh. Tidak berdosa lagi. Ya. Nah, jadi ini adalah doktrinnya. Dan kenapa bisa muncul doktrin ini? Kenapa bisa muncul doktrin ini? Ini karena kesalahpahaman sebenarnya ya. Kesalahpahaman, ingat bahwa metodisme, ya gerakan metodis kalau kita belajar sejarahnya, John Wesley dan lain sebagainya, itu kan muncul dengan background, ya di Inggris itu waktu itu ada gereja Anglikan, Church of England, ya, gereja Inggris namanya, dan kemudian juga ada Katolik tentunya, ya, tapi di Inggris gereja resminya adalah gereja Anglikan atau gereja Inggris. Dan John Wesley waktu itu melihat bahwa yang namanya gereja Inggris ini kacau balau, gitu. Jadi orang-orangnya nggak benar, ya, tidak ada indikasi bahwa mereka seperti orang yang percaya, seperti orang yang beriman, hidupnya tetap ya nggak ada bedanya lah, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Dan John Wesley dengan benar tidak puas dengan itu. Ya, akhirnya dia mulai mengajarkan sistem dia yang akhirnya dikasih nama metodis. Kenapa dikasih nama metodis? Karena dia sangat kayak mengutamakan metode-metode gitu, bahwa orang Kristen itu harus begini. Jadi ada metode-metodenya ya, kayak harus belajar firman Tuhan dan harus disiplin rohani dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, tetapi yang gagal dipahami oleh metodisme maupun Anglikanisme gereja Inggris ini adalah bahwa fenomena seperti itu menjadi sering terjadi karena gereja Inggris itu membaptis bayi, begitu ya. Nah, ini kembali lagi kepada salah satu akar dari permasalahan, di mana gereja Inggris adalah gereja yang bersatu dengan negara. Namanya saya sudah gereja Inggris, gitu kan. Bahkan kepala gereja Inggris adalah raja atau ratu. Ya. Bahkan yang pertama sekali adalah Raja Henry ke-8 di situ. Seorang raja yang sangat tidak bermoral sebenarnya. Dan semua warga negara Inggris mesti jadi anggota gereja Inggris. Sehingga ketika mereka lahir, dibaptis. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah gereja Inggris penuh dengan orang-orang yang sudah masuk gereja karena dibaptis pada saat bayi, tapi belum pernah sungguh-sungguh lahir baru sebenarnya. Itu masalahnya. Ya. Tidak diselamatkan. Jadi mereka adalah Kristen KTP kalau kita bilang hari ini. Kristen yang hanya Kristen statusnya tapi tidak benar-benar Kristen dalam hatinya, begitu kan? Nah, sehingga tidak heran bahwa sebenarnya ya hidup mereka ya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya Tuhan, gitu. Nah, itu yang tidak dipahami oleh John Wesley sebenarnya, ya, sehingga metodisme masih mempertahankan kesalahan yang sama. Jadi metodisme masih membaptis bayi juga sebenarnya. Nah, sehingga banyak orang-orang yang ditemui oleh John Wesley dan sebagainya, sebenarnya mereka adalah orang yang belum diselamatkan, begitu. Orang yang belum diselamatkan. Nah, tapi mungkin dikira sudah selamat. Ya. Belakangan kalau mereka diselamatkan, barulah mereka bisa hidup kudus sebenarnya. Baru mencoba hidup kudus, begitu.
Nah, tetapi apa yang diajarkan oleh John Wesley di sini, ya, mengenai doktrin entire sanctification-nya ini, juga secara alkitabiah tidak benar. Gitu ya. Karena kita memang, oke, orang kita diselamatkan, ini kita setuju ya. Manusia diselamatkan, oke, ini nggak masalah. Gitu. Dan Alkitab mengajarkan memang setelah keselamatan kita perlu ada pengudusan. Tapi yang alkitabiah itu bukan seperti ini. Yang alkitabiah adalah, ya, ini keselamatan, lalu pengudusan itu gradual. Nah, ini pengudusan seperti ini. Pengudusan itu bukan menunggu suatu momen, begitu. Menunggu suatu momen kayak terus mendapat suatu pengalaman kayak disambar petir lagi. Nah, jadi sebelum dapat momen itu ya nggak bisa hidup kudus, walaupun sudah diselamatkan, gitu kan. Nah, tapi ketika kena momen itu lalu bisa hidup kudus, begitu. Bukan seperti itu. Alkitab tidak menggambarkan seperti itu. Alkitab menggambarkan memang setelah kita diselamatkan kita mengalami pengudusan. Pengudusan yang bersifat bertumbuh di dalam Kristus. Ya, pengudusan yang kita melangkah sehari demi sehari, mendapatkan kemenangan demi kemenangan, semakin mengenal Tuhan, semakin memahami Tuhan, ya semakin kudus. Jadi gradual seperti ini, bukan yang seperti yang ini, di mana ada satu, kemudian dua, begitu. Suatu momen, begitu ya. Dan Alkitab juga tidak mengajarkan bahwa, karena kalau menurut John Wesley dan gerakan holiness, kalau sudah dapat pengalaman kedua ini, kita bisa hidup tanpa dosa bahkan. Tapi apakah memang secara praktis ada yang seperti ini? Kan enggak juga, begitu. Enggak juga, enggak ada, gitu. Ya. Siapapun yang mengklaim bahwa, oh, saya pengen lihat gitu, siapa sih yang hari ini mau mengklaim bahwa saya sudah nih dapat ini second grace ini, saya sudah nggak berdosa lagi, gitu. Kita pengen lihat juga kan, manusia yang udah nggak berdosa lagi itu seperti apa sebenarnya, begitu. Ya, tapi kita tidak temukan itu sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya Anda masih ingat nggak berapa waktu yang lalu kan sempat lumayan heboh seorang tokoh di Indonesia ya, yaitu Pak Erastus Sabdono, atau yang sering disingkat ES, gitu kan. Dan dia mengajarkan doktrin ini juga sebenarnya, yaitu ketika dia berkata bahwa menjadi orang Kristen atau mau diselamatkan itu harus sampai tidak berdosa, katanya. Sampai tidak berdosa, jadi harus sempurna. Nah, ini adalah pengajaran dia waktu itu kan, harus sempurna. Dan sebenarnya dia meneruskan tradisi dari gerakan holiness ini. Ya, gerakan holiness. Ya, jadi balik lagi ke sini, namanya sih cakep ya, gerakan holiness. Nah, kalau gerakan holiness ini maksudnya adalah bahwa kita orang Kristen perlu mengejar kekudusan, ya maka saya juga percaya begitu. Tapi bukan itu maksudnya gerakan holiness. Gerakan holiness adalah kita harus mencari suatu pengalaman, harus mencari suatu pengalaman kedua, kasih karunia kedua, yang entah gimana, gitu kan, suatu pengalaman emosional, suatu pengalaman apa begitu. Dan setelah pengalaman itu baru kita bisa hidup kudus. Nah, itu kita tolak. Kita bilang, mulai dari kamu diselamatkan, kamu sudah dikasih kuasa untuk hidup kudus. Walaupun memang kamu masih bayi rohani dan mungkin masih bisa jatuh, tapi proses pertumbuhan, proses pengudusan itu sudah mulai. Dan itu akan gradual naik gitu. Bukan setelah diselamatkan, lalu kita harus menunggu kayak kena sambar petir kedua kali lagi, atau kayak pengalaman kedua gitu. Tidak ada. Alkitab tidak ada mengajarkan pengalaman kedua. Ya. Nah, tapi itu yang diajarkan oleh gerakan holiness ini. Dan pengalaman kedua ini akhirnya mulai diacu dengan berbagai nama. Akhirnya ada orang yang bilang pengalaman kedua ini disebut baptisan roh. Nah, mulailah kita melihat cikal bakal dari gerakan karismatik Pentakosta ketika pengalaman kedua ini mulai diidentifikasikan sebagai baptisan Roh Kudus, ya. Lalu orang mulai mencari baptisan Roh Kudus karena awalnya ya, mencari pengalaman kedua ini adalah supaya bisa hidup kudus awalnya nih, gitu. Nah, awalnya adalah supaya bisa hidup kudus, dan bagi orang Kristen kan mau hidup kudus itu sesuatu yang bagus gitu. Jadi
niatnya itu, motivasinya itu awalnya bagus gitu. Dan banyak orang yang tertipu sebenarnya. Karena apa? Banyak orang yang tertipu karena orang Kristen mau hidup kudus. Kalau kita orang Kristen, kita mau hidup kudus. Dan ketika kita bergumul melawan dosa, dan ketika kita jatuh dalam dosa, lalu kita malu dengan diri kita sendiri, kita malu dengan Tuhan, lalu kita mendengar pengajaran seperti ini, kita akan tergiur gitu. Kita akan tergiur, mungkin kita berpikir, pantesan saya jatuh lagi dalam dosa, ya pantesan saya masih susah pergumulan saya melawan dosa. Rupanya saya belum dapat pengalaman ini gitu. Nah, lalu dijanjikan bahwa kalau kamu mendapatkan pengalaman ini, kamu akan bisa hidup kudus. Maka dengan sendirinya orang-orang ini akan mencari-cari, ya, mencari-cari pengalaman ini yang akhirnya disebut baptisan Roh Kudus. Nah, lalu orang pengen tahu, ada nggak tandanya kalau kamu sudah dapat ini, gitu kan? Ada nggak tandanya? Akhirnya mulai, ketika gerakan Pantekosta mulai, mereka tinggal menumpang gerakan holiness ini dengan penambahan bahwa bahasa lidah menjadi bukti dari kamu sudah dapat pengalaman kedua ini. Ya. Bahasa lidah menjadi bukti bahwa kamu sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus ini. Begitu. Ya, dan ya itu yang terjadi, sehingga lama-kelamaan ketika gerakan Pantekosta karismatik makin tenar dan makin ini, penekanan mengejar kekudusannya jadi berkurang. Jadi makin luntur, ya, sehingga digantikan mau mencari baptisan Roh Kudus itu adalah demi bahasa lidahnya. Ya. Dia tertarik dengan bahasa lidahnya, padahal awalnya akarnya di gerakan holiness adalah saya mau mendapatkan baptisan Roh Kudus itu untuk bisa hidup kudus. Ya. Cuman tandanya adalah baptisan Roh. Ya, nah, tapi akhirnya berkembang, saya mau mendapatkan baptisan Roh Kudus adalah untuk bisa berbahasa lidah. Nah, tentu kita perlu mengingatkan bahwa kita sudah bahas cukup panjang lebar di beberapa pelajaran yang lalu. Ini adalah doktrin baptisan Roh Kudus yang salah, gitu ya. Dan kita sudah bahas baptisan Roh Kudus yang benar itu sebenarnya apa, gitu. Nah, baptisan Roh Kudus sebenarnya adalah sesuatu yang historis. Artinya tidak untuk kita kejar lagi hari ini, tidak untuk kita cari hari ini, melainkan sesuatu yang sudah terjadi di sejarah, dijanjikan oleh Tuhan Yesus di Injil, digenapi oleh Tuhan Yesus di Kisah Para Rasul. Gitu. Oke, nah, lalu selanjutnya ada yang disebut sebagai Fire Baptized Holiness Church di sini, ya. Jadi ingat bahwa ini kan berasal dari gerakan holiness, makanya Anda bisa lihat ya, ada holiness church di sini. Nah, karena mereka percaya yang poin tadi itu gerakan holiness itu. Ya, tapi dia tambahkan nama Fire Baptized, dibaptis api. Fire Baptized Holiness Association didirikan oleh seorang namanya Benjamin Harden Irwin tahun 1895, jadi sudah di penghujung abad 19 di sini. Irwin adalah seorang baptis yang beralih menjadi metodis dan mengajar ada 3 berkat. Nah, jadi akhirnya makin berkembang ini teologinya, bukan hanya ada 2 pengalaman begitu atau 2 berkat, 2 grace yang dicari. Sekarang ada 3 pengalaman, 3 berkat yang dicari. Ya, pertobatan untuk dapat keselamatan. Ya, ini yang pertama, selalu mereka bilang ini pertama, keselamatan dulu. Pengudusan penuh yang tadi, entire sanctification. Kemudian yang ketiga, nah ini dia kayak nambahkan apa ya, kayak koki itu dia ini resepnya dia, tambahan resep dia apa gitu kan. Nah, kalau ini kan udah biasa diselamatkan. Lalu metodis gerakan holiness tambahin pengudusan penuh. Nah, dia si Irwin tambahin lagi baptisan kasih yang membakar katanya. Baptisan kasih yang membakar. Yang dia sebut berkat ketiga, yang dia sebut juga baptisan Roh Kudus dan api. Nah, dan dalam pengajaran dia, ini akan disertai bahasa lidah dan kesembuhan. Oke, nah jadi menurut Irwin, berkat ketiga ini bisa diperoleh orang-orang yang telah dikuduskan penuh. Jadi harus berurutan gitu kan, sudah diselamatkan dulu, sudah dapat pengudusan penuh, baru dapat yang ketiga ini.
um, Irwin sendiri mengaku dia pribadi sudah mendapat 3 berkat itu. Jadi menurut Irwin dia sudah dapat nih. Dia sudah diselamatkan, dia sudah dapat pengudusan penuh yang berarti dia nggak berdosa lagi. Hebat juga ya, makanya saya pengen tahu. Kita selalu bertanya nih, siapa yang sudah dapat ini kan? Kita mau lihat orangnya yang nggak berdosa lagi itu gimana. Ya, tapi Irwin mengaku dia sudah dapat. Tapi pada tahun 1900, jadi 5 tahun setelah dia dirikan ini ya, Fire Baptized Holiness Association, Irwin mundur dari pelayanan, mundur dari posisinya sambil mengaku telah berdosa besar yang menimbulkan cemooh bagi gereja. Ya, saya tidak dapatkan lebih lanjut lagi sih dosa apa ya, mungkin apakah dosa perzinahan, apakah dosa dia tilep uang gereja atau apa, saya nggak tahu lah ya. Tapi suatu dosa yang cukup besar sehingga dia harus mundur dan minta maaf kepada jemaat, gitu kan? Mengaku telah berdosa besar yang menimbulkan cemooh bagi gereja. Nah, berarti kan gimana klaim dia bahwa dia sudah tidak berdosa lagi, sudah mendapatkan pengudusan penuh. Nah, makanya kita bilang, walaupun doktrin yang ini, ya, walaupun doktrin yang satu ini menarik, ya menarik kenapa? Ya karena sekilas, bagi orang Kristen menarik, kalau saya bisa dapatkan satu pengalaman di sini yang bikin saya nggak berdosa lagi, ya saya juga mau gitu. Tapi tidak ada semacam pil ajaib atau pengalaman ajaib yang kalau kamu dapatkan ini kamu nggak akan berdosa lagi. Nggak ada seperti itu. Justru itu sesuatu yang harus kita kejar terus dalam hidup ini. Gitu. Pengudusan itu sesuatu yang kita terus perjuangkan bersama dengan Roh Kudus dalam diri kita selama dalam hidup kekristenan kita. Kita tidak bisa ambil jalan pintas. Tuhan kasih saya pil, atau kasih saya pengalaman, atau kasih saya baptisan, ya kan? Yang akan membuat saya nggak berdosa lagi. Walaupun ini sangat menggiurkan bagi banyak orang Kristen, sehingga ada banyak orang Kristen yang jatuh kepada kesalahan doktrin ini. Ya. Kesalahan doktrin ini karena menggiurkan, dan tapi ujung-ujungnya dia akan kecewa. Ya. Dan ada banyak orang yang kecewa. Begitu. Banyak orang yang kecewa. Ada satu orang penginjil gembala yang lumayan terkenal, kalau saya tidak salah namanya Harry Ironside. Dan ini ada diceritakan di bukunya David Cloud ya, yang saya terjemahkan tentang Pentakosta Karismatik. Oh ya, sedikit update. Jadi bagi teman-teman sekalian, mahasiswa yang menantikan buku apa itu yang saya terjemahkan itu, yang mestinya tugas baca kalian, ya saya nomor 1 tentu di luar perkiraan saya, ini ternyata prosesnya panjang sekali ya. Jadi waktu itu ada proses proofread, kemudian habis proses proofread ada proses. Jadi kita coba bikin layout yang baru, jadi ada program yang baru, jadi itu juga jadi lama lagi. Nah kemudian pas kita naik cetak, sebenarnya kita sudah kirim ke percetakan sebelum Lebaran gitu, tapi rupanya mereka ini kayak tanggung gitu, jadi akhirnya bagian percetakannya juga karena Lebaran segala macam kepotong dan rupanya dia belum mulai, dia nggak mulai sebelum Lebaran, padahal kita sudah kasih mungkin sekitar 1-2 minggu sebelum Lebaran lah gitu ya. Tapi dia nggak mulai, mungkin dia takut kepotong di tengah atau apa begitu ya. Habis itu Lebaran itu kan mestinya cuma seminggu, tapi ada banyak orang yang Lebarannya 2 minggu malah katanya. Jadi pegawai-pegawai ini juga baliknya lama katanya. Wah, saya bilang nih kacau juga ini mundur sana. Jadi akhirnya ya mungkin buku itu baru akan keluar mungkin sekitar 2 mingguan lagi lah begitu ya. 2 mingguan lagi atau 2 atau 3 minggu lagi lah. Nah, ini ya jadi akhirnya kelas kita udah mau selesai nih baru baru buku itu nanti akan tersedia gitu ya. Tapi nggak apa-apa, moga-moga tetap bisa ya Anda, dan saya akan kasih waktu untuk membaca yang lebih lebih panjang sedikit. Oke, jadi tapi ya di buku itu David Cloud ada menceritakan tentang seorang tokoh baptis ya, tapi tokoh baptis ini dulu waktu dia muda dia bukan orang baptis, tapi dia terlibat di dalam gerakan-gerakan ini, dan waktu suatu ketika dia bergumul dengan dosa dan sebagainya, dan dia merasa saya harus mendapatkan ini pengudusan penuh ini. Saya harus mendapatkan pengudusan penuh ini.
lalu dia sampai berpuasa, sampai berdoa, minta Tuhan. Lalu suatu ketika dia kayak mendapat suatu pengalaman emosional yang dia anggap, oh itu dia gitu. Sehingga dia bahagia sekali dan senang sekali dan sampai wah gembira dan dia kasih tahu semua orang, saya dapat, dia bilang saya dapat karena sangat sukacita bahwa wah saya dapat nih berkat kedua ini gitu kan. Namun dia bilang setelah beberapa hari dengan level emosional yang begitu begitu tinggi gitu kan, bahwa wah begitu sukacita, tiba-tiba langsung depresi dan langsung sedih. Kenapa? Karena setelah beberapa hari dia dapatkan dia masih berdosa. Gitu. Dia dapatkan dia masih berdosa, dia masih bergumul, dia masih ada godaan-godaan yang dia lemah gitu. Dan dia belakangan tulis buku tentunya tentang itu ya, di mana dia ya itu membuat dia sangat down karena yang dia kira bahwa saya sekarang sudah bebas dari dosa gitu kan, saya sudah pengudusan penuh dan lain sebagainya, ternyata enggak gitu, ternyata enggak. Nah karena dia dijanjikan hal yang palsu. Sebenarnya dia akhirnya belakangan dia ketemu dengan orang-orang baptis dan lalu dijelaskan bahwa memang setelah diselamatkan ada proses pengudusan, tapi bukan sesuatu yang instan berdasarkan suatu pengalaman kayak pengalaman kasih karunia kedua, bukan. Tapi proses pengudusan karena kita dimampukan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bekerja, tapi itu melalui pertumbuhan rohani. Itu adalah sesuatu yang terus kita menanjak sepanjang hidup kita. Gitu ya. Dan ya kita terus perjuangkan seumur hidup kita, tapi dengan Roh Kudus akan naik terus. Gitu kan. Seiring dengan pertumbuhan iman kita, dengan kita makin dekat dengan Tuhan, kita akan naik terus. Ya, bukan satu kali begitu lalu nggak berdosa lagi. Gitu. Ya, tapi si Harry Ironside ini bilang dia hampir putus asa ketika dia depresi yang dia kira bahwa katanya saya sudah nggak berdosa, ternyata masih berdosa juga. Dan itu ya itu bahayanya di situ ya, bahayanya di situ. Dan kita bilang bahwa ada satu kesalahpahaman lagi yang sering dilakukan oleh orang-orang Pantekosta karismatik di sini, yang muncul di sini ya, yaitu bagaimana mereka menggunakan istilah fire baptize atau dibaptis dengan api, ya kan? Sering baptisan Roh Kudus dan api. Kalau Anda masih ingat waktu kita membahas ini di Matius dan sebagainya, di mana Yohanes bernubuat ya, aku membaptis kamu dalam air, dia yang akan datang setelah aku, dia lebih berkuasa dari aku dan sebagainya. Dia akan membaptis kalian dalam Roh Kudus dan dalam api. Nah, dalam membaptis dalam Roh Kudus dan dalam api, hampir oleh semua kaum karismatik ditafsirkan api itu hal yang positif di situ. Nah, jadi mereka selain kaitkan dengan waktu di hari Pentakosta itu ada lidah-lidah api di atas kepala orang, gitu kan? Dan mereka selalu anggap itu dibaptis dengan Roh Kudus dan api, ya itu hal yang positif gitu. Jadi saya juga mau dibaptis dengan api gitu, dalam api. Tanpa memperhatikan konteks. Dan kita sudah bahas konteksnya di Matius pasal 3 di situ, api itu adalah api penghakiman. Api penghakiman di situ. Jadi maksud Yohanes adalah Tuhan Yesus mampu untuk menyelamatkan gitu kan. Baptis dalam Roh Kudus ya. Dan mampu untuk membinasakan gitu. Jadi orang-orang yang merespon kepada Yohanes Pembaptis, ya kan ada sebagian merespon, sebagian nggak merespon, gitu kan? Ada yang mau bertobat, memberi diri dibaptis, ada yang nggak mau, ada yang mencemooh Yohanes mungkin. Dan Yohanes sebagai manusia, ya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kan hanya utusan saja, dia pembuka jalan. Tapi dia mewanti-wanti bahwa kalian hari ini boleh ketawain saya, kalian boleh istilahnya menolak saya, tapi kalau kalian menolak Yesus yang akan datang. Nah ini lain lagi nih, ya, karena dia bisa benar-benar menyelamatkan atau membinasakan. Ya, jadi sebenarnya membaptis dalam api di situ konteksnya adalah konteks penghakiman kalau kita baca perikopnya di situ. Oke, jadi itu adalah si Irwin ini ya, si Irwin. Contoh, lalu contoh lain lagi di sini ya, ada seorang
namanya Frank Sanford, dan Shiloh, ya, Shiloh bahasa Inggris Shiloh, tapi ini kalau di Indonesia kan jadi Silo yang itu loh. Silo ini kan sebenarnya nama tempat tabut Tuhan dan kemah suci ditaruh setelah orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, itu mereka kemah suci ditaruh di tempat namanya Silo, disitulah para imam ada sampai tempat itu dihancurkan oleh orang Filistin di zamannya Hofni dan Pinehas. Ya. Yang Imam Eli pun masih di Silo di sini. Kita masih ingat ceritanya di 1 Samuel. Di zamannya Imam Eli, tabut masih di kemah suci, masih di Silo, tapi yang waktu tabut itu direbut, ya oleh karena Hofni dan Pinehas segala macam kan, Silo dihancurkan oleh orang Filistin gitu. Nah, tapi nama ini kan keren, gitu kan, namanya keren. Jadi ada seorang tokoh namanya Frank Sanford. Dia dirikan sebuah komunitas agama, ya, mendirikan sebuah komunitas agama. Jadi ini kayak apa ya? Kayak kaum Amish gitu, ya, kayak kaum Amish, ya. Atau bahkan ya lebih hebat lagi, ya, atau ya gimana ya? Kayak apa ya? Kayak ya kalau kayak kita mungkin kayak RBC, kita punya RBC atau RAC. Tapi kalau kita RBC kan kita tidak ini ya, mengisolasi diri ya. Dan RBC kita pun ya sebenarnya ada kayak sekolah sekuler dan lain sebagainya ya. Tapi ini komunitas agama. Lalu dia kasih nama Silo atau Shiloh dalam bahasa Inggrisnya. Shiloh and the Holy Ghost and Us Bible School. Namanya panjang banget ya. Silo, Roh Kudus, dan kita. Jadi sekolah Alkitab Silo, Roh Kudus, dan kita. Dan ini di Amerika Serikat, di negara bagian Maine. Maine itu ada di sebelah utara ya, di timur utara sana, timur laut. Nah, salah satu tokoh besar Pantekosta lainnya yaitu Charles Parham, yang nanti belakangan akan kita lihat, pernah 6 minggu mengunjungi Shiloh ini atau Silo. Ya. Dan bahkan sampai dengan tahun 1904 ada lebih dari 500 orang di situ. Berarti gede ya, banyak ya. Kalau kita di RBC saja nggak nyampe segitu. RBC itu sekarang berapa sih? Ya paling nggak nyampe 100 ya, anak panti aja nggak. Ya, mungkin maksimum 100 lah, nggak nyampe 100. Ya. Di gereja Grafe aja kita belum nyampe 500 orang jemaat sekarang. Ya. Tapi dia 500 orang telah bergabung dengan Sanford di Shiloh ya, hidup bersama sebagai suatu komunitas. Nah, tujuan mereka adalah mendidik misioneri yang akan beroperasi menggunakan kuasa mukjizat. Wah, hebat sekali ya. Mau mendidik misioneri sih oke, tapi ada ininya, ciri khasnya adalah beroperasi menggunakan kuasa mukjizat. Beberapa murid Sanford mengklaim berbahasa lidah, dan ia sendiri percaya bahasa lidah akan dipulihkan. Nah, percaya bahwa bahasa lidah akan dipulihkan kan berarti dia sebenarnya mengakui ya, bahwa selama itu tidak ada gitu kan, tapi baru akan dipulihkan. Sanford mengklaim bahwa dirinya adalah Elia dan Daud. Wah, ini rakus banget ya, kok diambil dua-duanya gitu. Udah mengklaim dirinya Elia, nggak cukup mengklaim dirinya Daud lagi. Dan dia berkata bahwa siapapun yang menolak dia sebagai utusan Tuhan dan menolak baptisan spesialnya akan masuk neraka. Wow. Ya, ya inilah ciri khas bidat itu ya seperti itu. Ya, bahwa seolah-olah keselamatan itu hanya melalui dia. Gitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang tuduh kita seperti itu juga, tapi kita tolak. Ya, kita bilang enggak, keselamatan bukan hanya melalui Grafe kah atau GBIA kah? Tidak. Ya, walaupun kita percaya bahwa Grafe dan GBIA contohnya adalah pengajar kebenaran, kita memberitakan kebenaran, tapi kita dengan tegas sebenarnya mengajarkan bahwa keselamatan bukan hanya melalui Grafe, nggak ada hubungannya malah. Hubungannya itu cuman bahwa Grafe adalah salah satu yang mengajarkan keselamatan dengan benar gitu. Ya. Dan ya kalau ada orang lain yang mengajarkan keselamatan dengan benar, ya bisa diselamatkan. Ya. Sekalipun mungkin dalam doktrin-doktrin lain tidak ideal pun minimal masih bisa diselamatkan. Ya. Minimal masih bisa diselamatkan. Yang penting doktrin keselamatan yang diajarkan benar.
gitu kan? Ya, tapi tentu kita paham juga bahwa ada banyak juga yang namanya gereja lain yang tidak mengajarkan doktrin keselamatan yang benar. Itu juga banyak. Itu kita juga paham dan kita juga harus mewanti-wanti orang, gitu ya. Dan selain itu kita juga berkata bahwa jangan puas hanya masalah selamat atau tidak selamat, tapi kita harus mencoba untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Oke. Nah, tapi Sanford di sini kan, ya tahun 1905 ya, si Sanford ini membeli 2 kapal. Wah, kalau bisa beli 2 kapal sebenarnya lumayan ini ya. Maksudnya ini kan investasi lumayan besar ini. Jadi dari segi dana udah lumayan kuat sebenarnya komunitas dia. Dan beli 2 kapal, bayangkan ya, dikasih nama kapal Coronet dan Kingdom. Wah. Coronet ini artinya mahkota lah kira-kira, ya, Kingdom, kerajaan. Lalu mereka mencoba melakukan perjalanan misi ke Afrika, gitu, pakai 2 kapal ini. Sorry. Ya, mereka mencoba melakukan perjalanan misi ke Afrika. Oke, sebentar, kita istirahat sebentar ya. Saya tiba-tiba lumayan gatal hidungnya. Kita istirahat sebentar. Mungkin ada yang perlu minum atau kamar kecil dan sebagainya. Nanti kita ketemu lagi. Oke, dan rekaman kita mulai lagi. Saat ini kita tadi sedang membahas si Sanford dengan komunitas yang dia dirikan yang dikasih julukan Shiloh atau Silo, dan mereka membeli 2 kapal. Mereka mau ke Afrika. Jadi satu hal yang kita bisa katakan tentang kebanyakan kaum karismatik Pantekosta adalah kebanyakan mereka punya motivasi yang bagus sebenarnya. Gitu ya. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam Pantekosta karismatik, ada sebagian yang adalah penipu-penipu, gitu. Sebagian, dan mungkin ya terutama pemimpin-pemimpinnya ya, sebagian pemimpin-pemimpinnya, apalagi yang sekarang ini dengan gerakan kemakmuran dan lain sebagainya, ya memang sebagiannya adalah penipu-penipu yang serigala-serigala berbulu domba lah istilahnya itu ya. Tapi banyak di antara pengikut-pengikutnya, terutama yang jemaat-jemaat ini, banyak dari orang-orang karismatik Pantekosta itu punya motivasi yang sebenarnya oke gitu, sebenarnya oke ya, dan mereka ingin mereka ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mereka ingin dalam tanda kutip merasakan kuasa Tuhan. Mereka membaca Alkitab dan tanpa pengertian yang benar, mereka melihat, oh saya pengen seperti di zaman rasul-rasul dulu, saya pengen punya karunia, apalagi didorong kan bahwa kamu bisa punya karunia seperti yang kamu baca di Kisah Para Rasul, bernubuatlah, menyembuhkan dan lain sebagainya. Dan mereka merindukan hal seperti itu ya. Dan seperti kita lihat di sini, mereka ingin melakukan perjalanan misi gitu. Mereka ingin ke Afrika. Mereka berpikir mereka akan ke Afrika, lalu akan ada kuasa Tuhan, akan mereka lalu bisa bahasa lidah, mungkin bisa menginjil, lain sebagainya. Tapi ini menjadi suatu pelajaran juga bagi kita bahwa motivasi yang benar saja itu belum cukup gitu. Ya, artinya ketulusan itu belum cukup kalau tidak disertai dengan kebenaran. Ya. Kalau kita bicara ketulusan, saya selalu ingat salah satu orang yang sangat tulus dalam Alkitab adalah Daud misalnya. Waktu dia mau membawa tabut Tuhan, ya, waktu dia mau pindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem waktu itu. Waktu dia sudah berhasil kalahkan Yerusalem, lalu dia pengen pindahkan tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan kali pertama dia pakai gerobak di situ. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ketulusan, kurang tulus apa Daud, gitu kan? Dia mau memindahkan tabut Tuhan, dia mengasihi Tuhan dan sebagainya. Tapi dia melakukannya dengan cara yang salah, dengan pemahaman yang salah.
Dia mestinya pakai orang-orang kehat dan sebagainya. Dan Tuhan, karena mereka salah prosedur di situ, Tuhan sampai membunuh Uza di situ. Selalu itu adalah suatu peringatan bahwa hanya karena kita berkata, oh hati saya tulus kok sama Tuhan. Ya, uh, ya mungkin. Dan tapi kalau kamu tidak memiliki pemahaman yang benar, kamu tetap bisa disesatkan. Gitu. Kamu tetap bisa akhirnya berada di jalan yang salah sebenarnya. Nah, dan saya yakin di antara orang-orang yang ikut dengan si Sanford ini, saya nggak tahu Sanfordnya sendiri ya, mungkin Sanfordnya sendiri saya nggak tahu lah. Tapi orang-orang yang ikut dengan Sanford ini, pasti banyak di antara mereka orang-orang yang tulus ingin melayani Tuhan, tulus ingin mereka rindu untuk ikut ambil bagian dalam perjalanan misi dan lain sebagainya. Dan mereka diajar tentang segala macam hal yang aneh-aneh ini. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini terjadi suatu tragedi gitu ya, dari 2 kapal yang dia miliki, satu tenggelam, ya, Kingdom tenggelam. Ya, jadi wow, itu berarti tidak kompeten kaptennya mungkin atau awak kapalnya. Jadi semua orang pindah ke Coronet yang satu lagi. Tapi karena keputusan bodoh Sanford yang dia klaim dia lakukan atas petunjuk Tuhan, ya, dan kita bisa membayangkan Sanford ini dia mengatasnamakan, enggak, Tuhan suruh begini, dan sebagainya. Yang bertentangan mungkin dengan maunya si kapten kapal atau ya, orang-orang yang mengerti lah ya, dengan keselamatan kapal dan berlayar dan sebagainya. Sampai ya tadi satu kapal tenggelam, bahkan beberapa awak kapal mati saat kembali ke Amerika. Ya, karena kekurangan makanan dan lainnya hampir mati. Ya, total 9 orang mati dalam perjalanan mereka. Dan sesampainya kembali di Amerika, Sanford dituntut di pengadilan. Ya. Karena ya dianggap keputusan-keputusan dia menyebabkan kematian begitu banyak orang. Didakwa kelalaian. Ya, jadi manslaughter istilahnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita membunuh orang sengaja, itu namanya first degree murder, ya, pembunuhan. Tingkat pertama gitu. Tapi kalau kita bukan membunuh orang, tapi mungkin kita lalai, dan karena kelalaian kita ada orang yang meninggal, nah itu manslaughter. Nah memang itu hukumannya lebih ringan daripada pembunuhan memang. Tapi Sanford sendiri dijatuhi hukuman 10 tahun penjara akhirnya. Oke, jadi kembali kita melihat ya tragisnya. Nah, tapi ini adalah salah satu cikal bakal dari gerakan Pantekosta Karismatik. Ada beberapa elemen di sini ya, elemen misalnya mukjizat, penekanan pada mukjizat di sini, bahasa lidah, baptisan spesial, ya, kemudian klaim bahwa dia dituntun langsung oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ini akhirnya akan menjadi elemen-elemen yang mirip di dalam gerakan Pantekosta Karismatik juga. Oke, kemudian kita lihat lagi, tokoh selanjutnya lagi adalah seorang namanya John Dowie. Ya, John Dowie. Nah, dia juga membuat suatu komunitas juga, ya. Dia bikin suatu komunitas juga, cuman komunitas dia kasih nama Sion, nah, kota Sion. Ya, jadi mereka suka pilih nama yang keren-keren ini ya. Satu kasih nama Silo, satu kasih nama Sion. Ya, jadi nama penuh dia adalah John Alexander Dowie. Dia juga hidup di abad 19 sampai abad 20 awal. Dan yang membuat kita mengatakan dia ini cikal bakal Pantekosta Karismatik itu karena pengajaran dia banyak yang sangat mirip. Antara lain mengajarkan bahwa ada kesembuhan jasmani dalam darah Yesus. Bahwa kalau kamu percaya Yesus, ya darah Yesus menyembuhkan, membasuh kamu dan sebagainya. Jadi siapapun yang sakit kalau percaya Yesus akan sembuh. Gitu. Dan dia membawanya kepada tingkat yang ekstrim, bahkan dia bersikuku agar orang percaya menghindari pengobatan medis. Jadi kalau kamu pergi ke dokter, ya, kamu justru tidak beriman. Ya. Nah, dia bahkan sampai mencap bahwa dokter, apoteker, jadi kalau pakai obat gitu, itu alat iblis. Ya. Alat iblis, dokter itu alat iblis katanya di sini. Ya. Yang saya nggak ngerti juga apa dia nggak pernah baca di Alkitab
Di mana Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, tapi orang sakit. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang sakit perlu dokter gitu kan. Jadi sepertinya dia tidak membaca ayat tersebut atau itu lupa ya, dan dia lupa juga mungkin bahwa Lukas adalah seorang tabib lain sebagainya. Oke, kemudian dia membangun komunitas dia beli tahun 1895, beli satu wilayah yang luas di utara kota Chicago, ya, dan mendirikan, di situ dia bikin komunitas namanya Sion, dia sebut kota Sion ya. Dan iklannya katanya di kota itu dokter obat iblis nggak boleh masuk. Wah, hebat banget. Dokter obat iblis tidak boleh masuk, tidak diizinkan masuk. Ya, mungkin dia bisa larang dokter dan obat, yang bodoh juga dia larang, tapi bagaimana dia mau larang iblis masuk gitu kan? Justru iblis sangat hebat masuk dengan berbagai penipuan di tempat dia ini. Lalu dia di situ mendirikan Christian Catholic Apostolic Church. Dan biasanya terutama yang gereja-gereja Pantekosta yang awal-awal, mereka suka sekali menambahkan kata apostolik di dalam nama gerakan mereka, dalam nama gereja mereka ya. Kenapa apostolik ini kan maksudnya rasuli, yang bersifat rasuli, karena memang penekanan mereka pengen jadi kayak rasul lagi begitu. Ya, jadi gereja mereka pasti banyak ada apostolik apalah, apostolik apa itu banyak sekali seperti itu. Nah, kota Sion, yaitu komunitas yang dia bangun ini, dia desain untuk menyerupai suatu teokrasi gitu ya. Tentu dengan dia sebagai pemimpinnya. Jadi lengkap dia di situ, ada dia bikin bank, dia bikin kantor pos. Oke, pabrik, taman, dan sebagainya ya. Dan dia juga punya teologi yang aneh-aneh. Dia percaya bahwa orang Anglo-Saxon adalah keturunan Israel. Anglo-Saxon ini maksudnya orang Inggris dan orang Amerika. Amerika kan banyak kan dari Inggris ya. Nah, ini adalah salah satu teori. Ada teori bahwa orang Israel yang sekarang di Israel itu sudah bukan orang Israel lagi. Yang orang Israel beneran justru adalah yang sekarang ini orang Inggris gitu. Dan kira-kira siapa yang menelurkan teori seperti ini? Ya orang Inggris juga gitu. Jadi kita bilang nggak ada ini ya, masa Benyamin Netanyahu bukan orang Israel katanya, tapi orang Inggris lah, orang Amerika lah, orang Israel sejati. Nah, ini teologi yang ngaco ya, dan ini dikipasi juga oleh konsep-konsep replacement theology atau teologi pergantian ya, replacement. Dowie sendiri percaya juga bahwa semua manusia akhirnya akan selamat. Ini itu sebagai universalisme, intinya semua manusia ujung-ujungnya masuk surga. Gitu. Ya sebenarnya kalau manusia ujung-ujungnya semua masuk surga, ngapain kita menginjil sebenarnya ya? Ya ngapain saya menginjil gitu? Ngapain saya mau menjadikan orang Kristen, gitu kan? Ya nggak ada manfaatnya dan nggak ada apa ya? Nggak begitu urgen, sama sekali tidak urgen. Gitu. Tapi ini berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentunya. Oke, tahun 1901 Dowie mengklaim dirinya adalah Elia katanya. Wah, ya, jadi mereka memang banyak mengklaim hal-hal seperti ini. Dan menjelang akhir hidupnya, Dowie dituduh melakukan dosa seksual. Jadi akhirnya terlibat skandal juga, dan juga alkoholisme, ada mabuk-mabukan. Tahun 1905 dia kena stroke. Ya. Nah, stroke. Jadi bagaimana dengan penyembuhan yang dia klaim untuk dirinya sendiri? Ternyata tidak berlaku. Karena dia mengklaim bahwa orang yang percaya Yesus akan sembuh, akan sembuh secara fisik. Lalu kenapa dia bisa kena stroke kalau begitu? Nah, jadi tentu karena memang teologi dia dan klaim dia yang awal itu memang sudah salah sebenarnya. Nah, tapi walaupun penuh dengan error, ya, banyak tokoh Pantekosta awal yang jebolan dari komunitas dia ini, ya, keluar dari kota Sionnya Dowie, ya, maksudnya lulus dari dialah gitu.
Oke, kemudian tokoh lain lagi, ada seorang namanya Richard G. Sperling. Ya. Nah, ini sama, waktunya kira-kira mirip-mirip. Ya. Jadi memang iblis sepertinya bergerak waktu itu ya, sehingga di satu masa banyak mulai banyak fenomena-fenomena seperti ini bermunculan, tapi selalu dengan teologi yang ngaco, ya selalu dengan pemahaman yang salah. Ya. Dan Sperling awalnya adalah seorang hamba Tuhan Baptis. Ya. Dan dia mengatakan, dia mulai mengajarkan bahwa karunia-karunia abad pertama kini kembali muncul di dunia. Tapi sekali lagi, kita melihat di sini ada suatu pengakuan yang secara tidak langsung. Pengakuan secara tidak langsung dari mereka bahwa karunia-karunia itu sempat berhenti. Gitu. Ya kan itu yang tadi kita komentar di awal. Kalau misalnya karunia-karunia ini terus ada dari abad 1 sampai abad sekarang, mestinya kan waktu Pantekosta muncul, nggak ada orang kaget gitu. Mestinya itu hal biasa gitu kan. Oh memang ada kok hal seperti ini dari dulu juga ada. Tapi kan enggak, ketika gerakan Pantekosta karismatik muncul kan kayak bikin heboh gitu kan. Wah ini kayak barang baru dan sebagainya. Nah itu kan itu adalah bukti tersendiri bahwa memang karunia-karunia itu tidak ada pada umumnya gitu. Tidak ada pada umumnya dan orang Kristen pada umumnya menganggap itu sudah berhenti dan tidak merasakannya selama 20 abad, selama 19 abad begitu. Ya. Nah, dan ini secara tidak langsung diakui juga oleh mereka karena lihat bahasa yang mereka pakai kan, mengatakan bahwa karunia-karunia abad pertama kini kembali muncul dunia. Nah itu kan pengakuan bahwa sebenarnya sebelumnya nggak ada gitu, sebelumnya nggak ada, tapi kini muncul kembali, gitu. Kini muncul kembali. Ya. Jadi sebenarnya kelompok Pantekosta karismatik itu dia punya dua pilihan. Dia harus berkata bahwa satu, entahkah karunianya ada terus, kalau ada terus tapi nggak ada bukti sejarahnya, ya, dan bertentangan dengan bukti sejarah. Atau dia harus bilang dua, oke, dia sempat berhenti, hilang, ya dari abad 2 dan seterusnya hilang, lalu muncul lagi gitu di yang terakhir ini. Nah, mereka harus bisa menjelaskan juga secara teologis kenapa bisa begitu, kenapa kalau menurut kalian lanjut terus kok bisa hilang gitu, bisa hilang sama 19 abad, lalu tiba-tiba muncul lagi. Nah, itu kan juga perlu dijelaskan ya, secara teologis kenapa bisa begitu. Dan nanti kita akan lihat ada usaha mereka untuk menjelaskannya, ya, usaha mereka untuk menjelaskan itu. Oke, tapi kita lanjutkan di sini. Si Sperling ini terpengaruh oleh pengajaran Irwin yang tadi ya. Irwin itu kan yang apa? Fire Baptized Holiness Church itu. Dan dia membawa jemaatnya menjauh dari doktrin baptis masuk ke aliran holiness yang tadi. Akhirnya dia dan anaknya membentuk Church of God of Prophecy yang beraliran Pantekosta sekaligus dispensasional. Ya, dispensasionalnya sih kita nggak ada masalah ya. Nah, tapi Pantekostanya di sini ini kita tidak setuju tentunya. Oke, dan masuklah kita sekarang ke poin salah satu poin sejarah yang intinya, yaitu mulai dari abad ini ya, abad 20 sebenarnya. Dari abad 20 ya, 19 sampai 20 ada dua tokoh utama yang sering dianggap sebagai bapak dari Pantekostalisme. Dua nama ini yang kalian paling perlu tahu sebenarnya ya. Yang tadi kita sebut itu ya bolehlah Anda tahu karena untuk tujuan kelas ini ya. Untuk misalnya ujian nanti Anda perlu tahu ya tentang Edward Irving, Benjamin Irwin ya. Tadi lagi siapa, Frank Sanford ya, kemudian John Dewey. Anda perlu tahu itu untuk minimal untuk kelas ini, untuk ujian gitu. Tapi kalau Anda lupa tentang mereka setelah kelas ini, ya itu tidak terlalu penting juga sebenarnya. Maksudnya tidak terlalu parah lah. Tapi dua nama ini, nah ini yang perlu kalian tahu secara umum lah. Ya, bahkan setelah kelas ini selesai pun Anda perlu tahu dua nama ini, yaitu Charles Parham, ya, Charles Parham dan William Seymour, karena dua nama inilah yang dianggap oleh dan kaum Pantekosta pun menganggap mereka ini pendahulu mereka atau pendiri mereka atau tokoh awal mereka lah ya, terutama yang B,
Nah, kalau yang A, si Charles Parham itu diperdebatkan, tapi terutama yang B, William Seymour di sini. Oke. Sorry. Ya, coba kita lihat di sini. Charles Parham, ini ya, Charles Parham, salah satu tokoh kunci. Sebelum tahun 1900, sebenarnya Parham sudah dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang kita sebut tadi. Makanya tokoh-tokoh tadi itu kita masukkan di dalam pembelajaran kita karena mempengaruhi tokoh-tokoh ini, jadi mempengaruhi Parham. Contohnya, Parham sudah mengamati kebaktiannya si Benjamin Irwin yang tadi fire baptized itu. Ya. Dia mau dibaptis api ya, padahal apinya itu penghakiman mestinya. Ya. Lalu ketika mengamati kebaktian Irwin, dia terkesan dengan doktrin berkat ketiganya. Wah, hebat nih gereja ini ya. Ada berkat ketiga dan lain sebagainya. Lalu tahun 98, Parham juga dipengaruhi oleh Frank Schaeffer. Jadi dia ada mengunjungi si Silo tadi itu, Silo. Jadi ya dia jalan sana jalan sini rupanya ya. Tahun 1900 dia pergi ke Chicago belajar dari John Dewey yang kota Sion itu. Jadi dia sudah keliling-keliling nih. Dia dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang tadi kita sebut itu. Ya. Dan terpengaruh oleh mereka, Parham mengajarkan juga bahwa kesembuhan fisik adalah hak orang Kristen. Jadi ini mirip dengan si Dewey. Ya. Dan mengutuki dokter dan obat, ini kita melihat pengaruh dari tadi John Dewey tadi itu. Karena John Dewey mengajarkan kalau kamu percaya Yesus, kamu akan sembuh secara fisik. Tidak boleh pakai dokter, tidak boleh pakai obat. Ya. Karena itu berarti kamu kurang iman. Dan ada kelompok Pantekosta yang sampai hari ini mengajarkan demikian. Gitu. Ada. Ya. Jadi ini bukan barang langka yang nggak ada di lapangan gitu. Ada sampai hari ini pun ada. Dalam tanda kutip pendeta-pendeta karismatik yang masih mengajar umatnya, kalau kamu berdoa sama Tuhan, kamu punya iman, ya, jangan minum obat, jangan ke dokter. Nah, karena kalau kamu itu berarti kurang iman. Ya, masih banyak yang seperti itu, Pak. Dan jadi mereka mencoba meniru Paulus, ya, karena Paulus kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dia kan sapu tangannya aja dipegang orang ya, untuk menyembuhkan. Nah, jadi Parham mendoakan sapu tangan, mengirimnya ke orang-orang yang minta dilayani. Ya, dia kira dia Paulus begitu. Tapi ironisnya, salah satu putra Parham mati pada usia 1 tahun. Jadi kita mesti bertanya, kenapa Parham tidak bisa menyembuhkan dia? Gitu kan? Kenapa? Di mana jaminan kesembuhan fisik yang diklaim oleh Parham itu? Dan yang lebih tragisnya lagi, jangan-jangan ya Parham tidak mau ke dokter untuk menangani sakitnya anaknya yang 1 tahun ini. Ya saya juga tidak dapat informasi lebih lanjut sih anaknya sakit apa atau matinya kenapa. Tapi kalau misalnya Parham istilahnya benar-benar mengikuti yang dia katakan ini, bahwa tidak boleh ke dokter, tidak boleh minum obat, ya sangat mungkin putranya entah kena apa gitu, ya, lalu dia tidak ada bawa ke dokter, tidak mau, dan akhirnya mati. Dan itu bisa dianggap sebagai suatu kelalaian juga sebenarnya, kelalaian medis yang sangat-sangat tragis sebenarnya akibat doktrin yang salah. Jadi doktrin yang salah itu bisa bikin mati nggak secara fisik? Bisa, saudara. Ya, contohnya ini. Gitu kan? Oh, bukan hanya ini. Saya tahu ada banyak ya. Pasti ada banyak sekali orang Kristen yang tertipu oleh doktrin ini. Ya, tidak mau ke dokter misalnya divonis kanker. Ya, lalu kalau dokter bilang, wah kamu harus operasi, kamu harus kemoterapi. Dan banyak yang waktu ketahuan itu masih stadiumnya masih lumayan awal. Ya, mungkin stadium 1, stadium 2. Atau bahkan masih stadium 3 awal pun bisa begitu. Masih ada harapan lah. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Mungkin orang Kristen ini dia takut ya, kalau operasi takut ya, wajar lah. Banyak orang dengar operasi dia takut. Dengar kanker dia udah stres. Tapi kemudian dikuatkan oleh hamba Tuhan
karismatik gitulah. Dan diyakinkan bahwa nggak perlu, kamu nggak perlu operasi, kamu nggak perlu kemoterapi dan sebagainya. Ya, dan kita doakan, ya, kita urapi kamu dan sebagainya. Dan kamu nggak usah ikut begitu-gituan. Dan mereka percaya saja. Mereka percaya saja. Apa yang terjadi, saudara? Nah, secara medis, apa yang terjadi? Kankernya makin parah, gitu. Kanker itu kan progresif, ya. Kalau kanker itu diobatin di stadium yang masih awal, ya, kemungkinan sembuhnya ada, ya, bahkan lumayan tinggi kalau uh, ditangkapnya itu awal sekali, gitu. Misalnya stadium 1, itu bagus sekali ini prognosisnya. Atau stadium 2 juga masih lumayan bagus, ya. Tapi kalau tidak diobatin karena dia menganggap, wah ini enggak, saya akan ini kan ya, saya nggak mau, dokter itu iblis dan sebagainya. Ya apa yang terjadi? Kankernya makin parah. Makin parah, orangnya makin lemes. Kankernya masuk ke stadium 3 akhir, bahkan stadium 4. Sehingga orang itu secara fisik ya makin lemah dan makin ambruk badannya, gitu kan? Dan akhirnya mau nggak mau masuk rumah sakit. Ya mungkin karena sudah organ-organnya sudah mulai gagal. Lalu dokter bilang, loh ini apa ini? Ini kanker stadium 4 sekarang. Kanker stadium 4 sekarang, gitu. Dan ya padahal sebenarnya kalau dia mau berobat sebelumnya, kans sembuhnya itu masih ada sebenarnya. Begitu ya. Ya, tapi karena dia sudah ya dengan cara seperti ini ya udah boleh dibilang sudah kecil sekali kemungkinannya, dan secara manusiawi memang tidak ada kemungkinan sembuh lagi, gitu. Ya, dan sebenarnya yang bertanggung jawab untuk doktrin-doktrin seperti ini bisa kita katakan itu bertanggung jawab untuk banyak kematian sebenarnya. Maka kita bilang kita tidak tahu ya, putranya Parham yang ini ya bisa jadi juga Parham tidak mau membawa dia ke dokter dan lain sebagainya. Jadi, Oke, lalu kita lihat di sini Oktober 1900 ya, Parham mendirikan Bethel Bible School di Topeka, Kansas. Parham mengajar di situ dan dia percaya bahwa sebelum kedatangan Kristus akan ada pencurahan tanda-tanda ajaib. Dan dia percaya bahwa bahasa lidah adalah tanda baptisan Roh Kudus. Oke. Jadi salah satu nanti alasan yang akan dibuat oleh orang Pentakosta karismatik adalah, kan saya bilang tadi, mereka mau nggak mau harus mengakui bahwa selama 19 abad karunia berhenti, tapi belakangan baru muncul, gitu. Belakangan muncul lagi. Sehingga mereka harus menjawab pertanyaan, kenapa kok muncul lagi, gitu. Kenapa muncul lagi setelah dia berakhir? Dan salah satu alasan yang mereka bilang adalah, karena Tuhan Yesus sudah mau datang. Ini kadang-kadang alasan mereka ya. Jadi karena Tuhan Yesus mau datang, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, karunia-karunia ini akan dipulihkan. Tanpa itu bisa dibenarkan di dalam Alkitab, ya. Tidak ada Alkitab berkata bahwa menjelang kedatangan Kristus lalu Tuhan akan bikin lagi bahasa lidah dan sebagainya. Nggak ada dalam Alkitab seperti itu. Tapi itu yang kadang-kadang mereka jadikan alasan di sini ya. Tapi itu pun kita sekarang sudah lebih dari 100 tahun setelah mulainya gerakan Pentakosta. Sehingga kita bisa bertanya, loh katanya karunia-karunia muncul menjelang kedatangan Yesus. Tapi sudah lebih dari 100 tahun nih sejak mulainya Pentakosta karismatik sampai tahun 2024 sekarang. Ternyata ya belum sedekat itu juga, begitu ya. Belum sedekat itu juga, begitu. Sehingga mereka berkata bahwa karena Tuhan Yesus sudah mau datanglah, makanya karunia-karunia ini muncul lagi, begitu. Oke. Jadi ini ya, sebelum kedatangan Kristus akan ada pencurahan tanda-tanda ajaib. Dia percaya bahasa lidah adalah tanda baptisan Roh Kudus. Oke. Dan kita sempat membahas waktu itu bahwa dipahami dengan benar, memang dalam insiden-insiden baptisan Roh Kudus yang dalam Kisah Rasul memang ada bahasa lidah, gitu. Tapi dipahami dengan benar, yaitu bahwa itu sesuatu yang historis, sesuatu yang sudah digenapi dan bukan untuk kita cari lagi hari ini. Oke, pada tanggal 1 Januari 1901, Agnes Ozman, salah satu muridnya,
setelah ditumpangin tangan, katanya mulai berbicara bahasa Cina dan Bohemia. Wah, ya. Dan ini masih tipikal awal gerakan Pantekosta. Jadi saya akan kasih tahu, di awal gerakan Pantekosta, mereka semua masih percaya bahwa karunia bahasa lidah itu benar-benar bisa ngomong bahasa lain. Ya, jadi seperti contohnya di sini, Parham mengklaim ada muridnya yang tiba-tiba dapat karunia bahasa lidah, dan itu adalah bicara bahasa lain, yaitu dalam kasus ini bahasa Cina dan bahasa Bohemia. Jadi di awal-awal gerakan Pantekosta karismatik itu masih klaim mereka bahwa ketika berbahasa lidah mereka ini ngomong bahasa lain, gitu. Bahasa lain, bahasa Afrika kah, bahasa apakah. Nah, belakangan ketika gerakan ini semakin disorot, lalu orang mulai mengecek bahwa bener nggak sih, apa sih bahasa yang diomongin, gitu kan. Lalu mereka misalnya ada yang mengklaim, oh saya ngomong bahasa Mandarin ya. Orang bisa dong, ya udah coba kita bawa orang Mandarin, orang yang bisa ngomong Mandarin di sini kan. Kita tes lah, bener nggak sih dia ngomong Mandarin atau apa? Atau ada yang mengklaim, wah tiba-tiba dia ngomong Rusia gitu kan. Bener nggak sih dia ngomong Rusia? Dan dengan perkembangan teknologi kan lalu bisa direkam lah dan lain sebagainya. Maka mulai terbukti bahwa sebenarnya mereka bukan ngomong bahasa-bahasa itu, gitu ya. Sehingga makin belakangan kaum Pantekosta karismatik makin mulai meninggalkan ya klaim mereka bahwa itu adalah bahasa yang benar gitu ya, sehingga mereka mulai melintir-melintir ke sana kemari sih ya. Ada yang bilang oh itu bahasa malaikat lah, jadi nggak ada yang ngerti katanya gitu ya. Ada yang bilang itu pokoknya bahasa yang memang nggak bisa dipahami dan sebagainya. Jadi tapi ini kontras dengan di awal-awal gerakan Pantekosta karismatik. Karena di awal-awal gerakan Pantekosta karismatik mereka masih mengklaim bahwa itu adalah mereka bisa ngomong bahasa lain. Ya. Sampai akhirnya terbukti salah lah intinya, gitu ya. Sampai akhirnya terbukti salah. Jadi contohnya di sini dia mengklaim muridnya si Osman di sini, Agnos Osman bisa bicara bahasa Cina dan Bohemia. Nah, yang lucunya adalah waktu dia bicara itu bukan dengan kesadaran penuh, tapi dalam suasana trance. Trance itu kayak dia sedang kayak kesurupan lah, kayak pokoknya kayak di luar kendali gitu kan, kayak dia kayak dikuasai. Ya. Waktu wartawan pada zaman itu melaporkannya sebagai bunyi tak sentrudu. Ya, jadi ini kan cuma klaim doang nih, bahasa Cina dan Bohemia. Sebenarnya dari perspektif pendengar ya kayak bunyi-bunyi nggak beraturan, kan? Ya mungkin mirip dengan yang hari ini juga. Ya. Nah, Parham bahkan mengklaim bahwa Osman tidak bisa berbahasa Inggris 3 hari setelahnya, yang juga sangat aneh gitu, karena mestinya kalau karunia ini dari Tuhan, tidaklah merusak dan tidaklah menghalangi fungsi normal dari otak kita mestinya, gitu kan. Nah, ternyata sekolah yang dia dirikan ini nggak berapa lama tutup langsung, beberapa bulan saja. Sekolahnya tutup, gitu kan? Tutup, tapi dia pindah ke Houston, Texas. Ya. Nah, kalau Anda tidak ngerti geografi Amerika, ya mungkin tidak terlalu signifikan ya mendengar nama-nama ini. Topeka, Kansas di sini kan, kemudian ada Houston, Texas, ya. Ini negara-negara bagian Amerika. Kalau ya orang yang tinggal di Amerika dia bisa membayangkan gitu kan, sama seperti kalau orang Amerika misalnya ngomong gini, saya pindah dari Bandung ke Semarang, ya bagi dia nggak begitu signifikan, maksudnya ya dia bingung aja, Bandung ke Semarang itu apa sih maksudnya gitu kan, nggak ada bayangan lah gitu dalam benak dia. Tapi bagi kita orang Indonesia ya atau orang ini ya tentu kita paham gitu kan. Nah ini juga ya, jadi dari dia pindah ya dari Kansas ke Texas di sini. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ori, apa arti sentrudu? Ya, oke, jadi ini kayak bahasa non formal ya. Nggak sentrudu itu maksudnya nggak jelas gitu, nggak ada arti gitu. Ya. Dan ini suatu istilah yang dari kecil saya tahu, cuman belakangan
Jadi saya pikir ini memang ada istilahnya, tapi belakangan saya cek di kamus itu nggak ada gitu, di kamus bahasa Indonesia nggak ada ya. Jadi sepertinya ini kayak istilah daerah mungkin ya, yang saya pribadi dapatkan entah di mana begitu. Ya, tapi belakangan saya memang ada cek karena saya pikir orang pada tahu artinya sentrudu itu apa, nggak sentrudu gitu, maksudnya kayak nggak ada ujung pangkalnya, nggak jelas lah begitu, ya maksudnya. Um, tapi setelah saya cek di kamus, memang nggak ada ini sentrudu ini ya. Jadi sepertinya kayak istilah non formal yang entah saya dapat dari mana lah gitu. um, Oke ya, jadi ya akhirnya dia pindah ke Texas, dia mendirikan sekolah Alkitab lagi di sana, lalu dia sebut gerakannya Apostolic Faith. Nah, seperti yang kita bilang tadi, mereka paling suka ya pakai apostolik lah, apalah segala macam, karena memang mereka ingin meniru para rasul intinya ya, tanpa memahami bahwa pelayanan para rasul itu khas, dan kita tidak bisa mengulangi pelayanan para rasul yang khas rasul uh, tanpa ada rasul gitu, dan bahwa rasul sudah nggak ada. Mereka adalah fondasi jemaat, mereka adalah fondasi. Jadi kita sudah lewat, kita sudah 2000 tahun setelah fondasi, gitu kan? Jadi bukan saatnya lagi bagi kita untuk fondasi gitu, bukan ya, melainkan kita sudah di masa uh, kita sudah di masa sudah di masa akhir gitu. Sudah menjelang mau selesai zaman gereja ya. Jadi itu yang mereka tidak paham dan tidak mau paham. Jadi nanti kita akan bahas juga ya masalah rasul itu. Dan banyak tokoh Pentakosta lainnya terpengaruh mulai dari situ ya. Dan menariknya ya, sama seperti banyak tokoh Pentakosta karismatik lain, mereka banyak terlibat skandal rupanya ya. Tahun 1907, Parham ditangkap di San Antonio, Texas atas tuduhan sodomi. Jadi Amerika tahun 1907 dengan Amerika tahun 2024 ini berbeda total ya. Kalau Amerika yang sekarang 2024, Anda mau sodomi, mau apa kek, masa bodoh orang. Bahkan itu sudah bukan saja masa bodoh, Anda dianggap hebat. Karena Amerika sekarang sudah jauh sekali dari Tuhan. Bahkan mereka menaruh misalnya bulan Juni mereka sebut Pride Month atau bulan Pride yang sengaja untuk menselebrasi LGBT gitu ya. Jadi kalau 2024 ada orang yang sodomi atau homoseksual atau lain sebagainya, ya nggak ada orang yang peduli. Tapi zaman itu 1907 tindakan sodomi itu masih, homoseksualitas masih dicibir dan masih bisa dikriminalisasi, masih dianggap ilegal, ya, sesuatu yang ilegal. Ya. Nah, memang akhirnya tuduhan ini belakangan di drop sih, dia nggak sampai di penjara atau apa, gitu ya. Tuduhan ini belakangan ditanggalkan. Tetapi karena tuduhan ini, nama dia tercoreng akhirnya, ya tercoreng, dan akhirnya banyak murid dia juga yang tidak istilahnya tidak berkiblat ke dia lagi akhirnya. Dan banyak kelompok Pentakosta belakangan tidak mau mengakui dia sebagai pendiri mereka. Sehingga makanya saya bilang kebanyakan orang Pentakosta karismatik akhirnya lebih masuk ke yang B ini, yaitu William Seymour. Padahal Seymour sendiri adalah murid dari Parham sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat Seymour adalah salah satu murid Parham yang melanjutkan, dan banyak ide-ide Seymour ya dia dapat dari Parham ya. Jadi kalau kita mau bilang pendirinya ya mestinya Parham sih, Parham ikut gitu, minimal sesama pendiri gitu ya. Tapi karena ada skandal dan namanya Parham ini sempat tercoreng, banyak yang tidak mengakui dia akhirnya. Oke, dan dengan demikian kita masuk ke si William Seymour ini. Dan dia paling terkenal, akhirnya dia mendirikan sebuah gereja di California. Jadi kembali kita membayangkan ini ya, geografi Amerika, dan kalau Anda tidak bisa bayangkan, nggak masalah juga sih ya.
Tapi kalau Anda bisa bayangkan geografi Amerika, ada Texas di bawah, kemudian ada California, ini ya, California. Dan di California itu dia ada di Los Angeles, kota Los Angeles, ya, dan dia ada dirikan sebuah tempat kebaktian, ya, dan ya bisa dibilang gereja lah, gitu. Tapi gerejanya sangat unik ya, sangat unik sehingga sering disebut misi saja. Disebut misi Jalan Azusa, misi Jalan Azusa. Dan yang menarik, tapi nanti kita lihat ya. Seymour adalah salah satu murid Parham dan dia adalah murid kulit hitam. Jadi dia orang hitam ya, orang kulit hitam si Seymour ini. Sedikit gambaran, kalau Parham orang kulit putih ya, tapi dia punya banyak murid, salah satunya Seymour ini. Dan dia ikut Parham waktu Parham udah pindah ke Texas, Houston ya, bukan yang di Kansas Topeka itu, tapi di Houston. Lalu dia bawa doktrinnya Parham ke Los Angeles. Makanya sebenarnya sih mestinya ya diakui ya bahwa Parham juga adalah pendiri juga begitu ya. Tapi akhirnya rata-rata orang Pantai Costa tarik ke ini Jalan Azusa inilah. Seymour menyewa sebuah gedung bekas gereja African Methodist Episcopal di ini nomor ya 312 Azusa Street ya, Jalan Azusa namanya. Dan banyak hal aneh mulai terjadi. Nah, yang menarik adalah beberapa bulan yang lalu kan Pak Suharto dengan Simu, dengan Ibu, dengan ada Pak Soeharto ya, kan Soeharto kan ada pergi ke Amerika tuh, yang dimana Pak Suharto diundang seminar oleh sebuah gereja Indonesia, kebetulan di kota Los Angeles, dan mereka ada sempat pergi mengunjungin tempat ini, Jalan Azusa ini. Gitu. Nah, pas itu ada cerita juga bahwa mereka ada ke sana dan rupanya gedung ini sudah nggak ada lagi, sudah dibongkar, ya, sudah berubah menjadi barang lain, tapi masih ada kayak semacam didirikan semacam kayak memorial gitu ya, kayak semacam plakat mungkin. Jadi gedungnya udah nggak ada, ya gedungnya udah nggak ada, cuman tinggal kayak semacam plakat dan di situ memang ada menuliskan bahwa inilah tempat historis terjadinya yang mereka bilang KKR Jalan Azusa ini atau misi Jalan Azusa gitu ya. Jadi ya tinggal memorial itu aja di situ. Nah, apa yang terjadi di Jalan Azusa ini di gedung yang dia sewa? Ya, dia bikin kebaktian intinya kan, dia bikin kebaktian. Dan kebaktiannya dimulai bulan April 1906. Ya. 1906, dan saya masih ingat tahun 2006 yang lalu, jadi sudah agak lama ya. Ya, tahun 2006 itu ada peringatan 100 tahun Azusa. Nah, jadi itu diperingati oleh banyak gereja-gereja Pantai Costa Karismatik itu, ya. 100 tahun ini gerakan Pantai Costa Karismatik gitulah. Oke. Dan begitu kebaktiannya dimulai April 1906, ternyata saking dalam tanda kutip suksesnya, ya, jadi kalau kita lihat dari sisi duniawi ini sukses sekali karena kebaktiannya begitu diminati sampai-sampai kebaktiannya diadakan setiap hari, ya, jangankan setiap minggu. Saking suksesnya si Seymour ini, kebaktiannya dia adakan tiap hari. Dan itu pun dari pagi sampai malam. Begitu ya. Jadi kebaktiannya dimulai jam 10 pagi. Kemudian biasanya berlangsung 10 jam atau lebih. Jadi sampai malam. Dan itu dilakukan tiap hari selama 3 tahun. Sampai nanti 1909. Saking, ya kalau bisa kita bilang dari segi manusia sangat sukses sekali gitu. Kebaktiannya. Nah, mungkin kita bertanya, lucu banget ya. Kebaktiannya seperti apa? Orang betah banget sampai 10 jam lebih. Nah, salah satu fitur dari kebaktian-kebaktian itu adalah dia tidak terstruktur. Jadi tidak ada aturan atau urutan kebaktian.
seringkali juga selama jam-jam ini yang 10 jam lebih ini seringkali nggak ada pemimpinnya juga gitu. Jadi mengandalkan spontanitas orang kayak datang ngumpul. Jadi sebenarnya kayak orang-orang Kristen datang ngumpul-ngumpul untuk menyaksikan fenomena sebenarnya ya. Lalu di situ mereka nyanyi-nyanyi ya. Kemudian ada yang kayak kasih ceramah mungkin atau kasih khotbah, itu pun terserah gitu, nggak ada. Karena nggak mungkin kalau misalnya ini kebaktian yang kayak terstruktur dipimpin lalu ada khotbahnya, ada nyanyinya, ada apanya, ya nggak mungkin 10 jam lebih ya orang pusing juga gitu kan. Nah, sedangkan ini kan tidak terstruktur, jadi orang itu datang silih berganti. Silih berganti juga bukan kayak orang yang sama kayak terus-terusan 10 jam lebih di situ, enggak juga begitu ya. Siapapun yang merasa diurapi bisa menyampaikan belum muncul halaman selanjutnya di tempat saya. Siapapun yang merasa diurapi bisa menyampaikan pesan. Jadi kayak nggak ditunjuk siapa yang khotbah, nggak salah macam. Jadi siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Ya. Jadi benar-benar ya makanya dalam tanda kutip sukses saya bilang karena cuman mengandalkan fenomena. Dan rupanya orang datang ke sana karena mendengar ada fenomena. Ada fenomena, jadi mereka pengen ikut lihat, ikut saksikan, mungkin ikut acaranya sekian jam mungkin ya, dan sebagian ada yang terkesan lalu balik-balik lagi ya, dan terus-terusan dan sebagainya. Jadi orang-orang bernyanyi-nyanyian, lagunya bisa beda-beda sekaligus ya. Misalnya di sebelah sini ada yang nyanyi ini, sebelah sana ada yang nyanyi yang lain. Karena memang tidak terstruktur. Ada banyak kekacauan, orang menari-nari, jatuh masuk dalam trans, membunuh dalam roh ya, yaitu kayak numbang-numbangin orang, bahasa lidah dalam tanda kutip ya, histeria, suara-suara binatang aneh. Jadi banyak fenomena yang akan belakangan muncul di Pentekoste Karismatik, sudah ada cikal bakalnya di sini. Kejang-kejang dan sebagainya ya. Kadang-kadang kebaktian menjadi sedemikian kacau dan heboh, polisi dipanggil. Ya, biasanya kalau di Amerika itu kalau tetangga merasa terganggu, mereka bisa panggil polisi. Wah ini ribut nih. Ya. Sebelah saya ribut gitu ya. Jadi polisi bisa datang, bisa menegur, bisa bisa nangkep juga sebenarnya. Nah di bawah pelayanannya Seymour, orang pertama yang mendapat bahasa lidah adalah seorang namanya Edward Lee. Ya. Nah, yang percaya bahwa salah satu tanda kuasa Allah adalah jika seseorang tergoncang-goncang. Jadi ini ingat nggak? Tadi kita bilang cikal bakalnya kan kaum Shaker tadi itu kan, Shaker yang adalah pecahan dari Quaker, di mana mereka mencari apa kayak terang batin ya, yang lalu kalau disentuh oleh Tuhan gitu, lalu kayak bisa bergoncang-goncang dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ya itu salah satu cikal bakalnya juga di situ. Dan orang-orang di Azusa ini ketika mendapat bahasa lidah biasanya jatuh ke lantai. Ya, mungkin terpengaruh oleh Edward Lee yang pertama, gitu. Karena manusia kan sering membeo atau mengikutin gitu kan. Ada satu yang begitu, yang lain ikutan. Ya. Dan tentu kita tidak perlu ingatkan lagi bahwa fenomena seperti ini nggak ada dalam Alkitab. Kita nggak ada baca bahwa misalnya pada hari Pentakosta, ya Anda bisa membayangkan pada hari Pentakosta waktu murid-murid berbahasa lidah, kalau mereka tiba-tiba jatuh ke tanah goncang-goncang seperti itu akan diketawain sama orang Farisi, dan nggak mungkin mereka bisa bersaksi kepada orang-orang sampai 3.000 orang percaya kalau begitu. Nah yang menarik adalah Parham, ingat Parham ini kan gurunya si Seymour sebenarnya, dia ada mengunjungin kebaktian di Azusa. Ya Parham datang ke sana. Dan menurut Parham ini bukan dari Tuhan, jadi Parham sendiri kayak mengecam gerakan muridnya ini. Ya saya tidak tahu juga kenapa dia kecam. Ya bisa jadi ya, karena masalah ego. Ya ego karena istilahnya apa ya? Ya seringkali begitu. Jadi dia merasa tersaingi, dia merasa bahwa Seymour kok lebih sukses dari dia, walaupun dia itu hanya muridnya dan sebagainya, sehingga ya dari masalah ego dia anggap oh ini bukan dari Tuhan. Ya. Nah kita setuju dengan Parham bahwa itu bukan dari Tuhan, tapi tentu dengan alasan yang berbeda ya dari apa yang Parham mungkin pikirkan di sini. Nah selama 3 tahun
ribuan orang datang dari berbagai tempat ke Azusa untuk mencari pengalaman Pentakosta mereka. Jadi dianggaplah bahwa ini adalah Pentakosta kedua. Gitu. Nah, terjadilah Pentakosta kedua. Pentakosta pertama kan yang di Kisah Para Rasul. Ya. Nah, yang menarik adalah kenapa selama 1900 tahun, dengan mereka bilang ini Pentakosta kedua, secara tidak langsung mereka sudah mengakui bahwa di antaranya ini 1900-an tahun ini kosong, itu 1800 tahun lah. Itu kosong memang, sehingga kayak diem, tiba-tiba muncul lagi, sehingga mereka bilang ini Pentakosta kedua. Gitu. Ya, lalu, nah, sekarang orang berlomba-lomba siapa yang bikin Pentakosta ketiga. Jadi, ya di kalangan karismatik Pentakosta itu ada ide bahwa mereka sedang mencoba Pentakosta ketiga gitu. Termasuk orang gereja-gereja Pentakosta karismatik di Indonesia saling mengklaim gitu. Jadi ya siapa yang berani-beranian mengklaim dan ya lalu ya tentu klaim satu hal ya, tapi kemudian bisa kayak ada sesuatu yang viral, sesuatu yang meledak begitu, lalu diklaim oh inilah Pentakosta ketiga gitu. Ya, dan ya mereka mencoba itu, tapi konsep dari awalnya sudah salah gitu, nggak ada Pentakosta kedua. Jangankan ketiga, kedua saja nggak ada. Itu nggak ada dalam Alkitab seperti itu ya. Dan kita sudah bahas bahwa Pentakosta itu datangnya Roh Kudus itu kan diutus oleh Tuhan Yesus, itu satu paket dengan Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga, baru Roh Kudus akan turun. Dan itu satu paket dengan semua pelayanan Tuhan Yesus ya. Kelahiran Tuhan Yesus, lalu hidupnya, pelayanannya, lalu dia ditangkap, disalib, mati, dikubur, bangkit, kembali ke sorga, kemudian Roh Kudus turun. Itu semua satu paket gitu. Jadi sama konyolnya untuk berkata saya mau Pentakosta kedua dengan mengatakan saya mau penyaliban kedua gitu. Itu sama konyolnya gitu, karena ngapain gitu kan? Itu adalah peristiwa sejarah yang efeknya kita masih nikmati kok sampai hari ini. Penyaliban Yesus nggak perlu kita ulang-ulang, jangan seperti orang error yang kayak di Filipina segala macam setiap hari Paskah ada orang pura-pura jadi Tuhan Yesus dipaku lagi. Ya nggak perlu seperti itu ya. Dan kita bilang bahwa kita ya maksudnya yang saya bilang tadi itu, kalau kita bisa melihat hari ini saya mau penyaliban kedua, ya kita bisa melihat itu pasti hal yang bodoh ya, hal yang konyol. Sama sebenarnya untuk berkata saya mau Pentakosta kedua. Pentakosta itu kan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun dan sampai sekarang masih ada gitu, sampai sekarang masih ada dan masih ada di hati orang-orang percaya gitu. Cuman mereka mau karunia-karunia itu, makanya mereka kayak mau ulang lagi, padahal enggak. Ya. Enggak ada seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya Jalan Azusa ini sering disebut sebagai tempat lahirnya gerakan Pentakosta. Oke, jadi saya rasa kita akan stop sampai di situ hari ini. Ya, intinya sudah kita tangkap. Dan ya belakangan yang lain-lain belakangan ini ya untuk kita inilah apa melengkapi nanti ya, melengkapi, tapi kita nanti akan bisa ganti-gantian, di mana kita belajar sejarahnya, kemudian nanti kita akan lihat juga doktrinnya. Tapi minimal sejarahnya sampai dengan lahirnya Pentekostalisme sudah kita bahas di sini. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka sampai ketemu, kita akan doa terlebih dahulu ya. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami malam ini. Engkau kira pimpin supaya kami bisa memahami dan bisa melihat ya benang merah dan kebenaran dari semuanya ini. Engkau kira pimpin kami Tuhan. Pimpin istirahat kami juga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Maranatha semuanya.